bakal rame. Kita bukan mengompori semuanya, bukan ya. Ini kita berdasarkan real aja teman ya, berdasarkan real. Kalau dan kalau ya, kalau dan kalau. Nanti kalau memang betul-betul terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Jatimulyo TV, sahabat Indonesia. Dan kesempatan hari ini kita akan mengupas sedikit. Semoga video kami ada manfaatnya dan ada gunanya untuk sahabat Tani semuanya. Dan ini berita yang lagi viral ataupun yang lagi trending saat ini ya, tentang undang-undang odol. Undang-undang odol yang nanti akan disahkan itu ya, menurut Anda bagaimana? Karena ini akan berdampak ya, akan berdampak yang sangat luar biasa sekali teman. Berdampak yang sangat luar biasa sekali ya, apalagi untuk para supir, para jasa angkut. Nah ini kalau dibatasi muatannya ya, itu otomatis sangat merugikan ya, seandainya. Nah ini ya, itu masalah muatan atau yang sering disebut dengan sistem overload ataupun overdimensi gitu ya, atau odol. Nanti kalau disahkan ini bakal rame temen ya, bakal rame. Kita bukan mengompori semuanya, bukan ya. Ini kita berdasarkan real aja temen ya, berdasarkan real. Kalau dan kalau ya, kalau dan kalau. Nanti kalau memang betul-betul terjadi teman, apa yang terjadi pada nasib para supir kalau dibatasi semuanya. Kalau sekarang pakai terpal yang itu nggak boleh, kasus terpal Anda bisa lihat sendiri di media sosial yang lagi trending saat ini. Juga demo, demo besar-besaran ini, bahkan di seluruh Jawa ini sudah melakukan demo, baik di Jawa Timur, di Surabaya ya, di Surabaya, di Jawa Tengah, dan di Jawa Barat. Nanti kedepannya untuk sahabat Tani semuanya, kalau memang undang-undang itu dilaksanakan ya, kita akan gelapakan teman ya. Yang jelas kita juga mungkin yang di kampung sih nggak terasa teman ya, di kampung nggak terasa, tapi yang ada di luaran sana, di luar kampung teman, itu sangat akan berasa sekali dari dampak itu, dampak perundangan odol ini ya. Jadi marilah bersama-sama kita kaji dulu teman, kita tata dulu, benarkah, atau kalau memang itu terjadi ya akan berdampak sekali kepada para petani, khususnya yang punya panenan teman ya, yang saat ini lagi panen di sana itu nggak bisa keluar. Itu petani akan merasa rugi, bukannya rugi, petani akan gulung tikar teman. Kalau petani gulung tikar ini secara otomatis ekonomi akan berhenti teman ya, akan terhenti, di mana-mana akan terhenti. Karena alat transportasi untuk memasok barang-barang seperti itu nggak bisa jalan. Itu karena dikatakan tadi ada perundangan yang tentang odol itu. Jadi sangat meresahkan bagi kami ya. Karena apa? Rakyat kecil itu janganlah dikasih yang super mini, jangan ya. Kalau bisa rakyat kecil dipermudah, aksesnya dipermudah. Jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak undang-undang lah.
Karena teman-teman dan teman-teman, semakin banyak undang-undang itu akan terabaikan semuanya, ya, akan terabaikan. Daripada ini pemerintahan mengurusi tentang odol, ya diurus saja lah jalannya itu gimana, kualitas jalan. Yang utama jalan, teman, yang utama jalan. Jadi jalan itu sangat mendukung, sangat dominan sekali. Nanti kalau memang itu jalan dah baik, itu sebetulnya yang merusak itu bukan terbesar-besar, itu bukan, teman, ya, bukan. Karena memang kualitas jalan yang kurang tepat. Ya, kita bukan menyalahkan apa ya, dinas terkait ataupun yang lain. Memang sekarang pembenahan aja di tempat kita sendiri, di tempat saya sendirilah. Itu musim penghujan itu pada aspal bakar, ya. Kalau musim penghujan aspal dibenahi, ditambah sulam. Kalau kena air hanyut lagi, teman. Hanyut lagi, predel, teman. Karena apa? Panas musim hujan predel, musim air predel. Tahu, lihat saja nanti, ya, lihat saja nanti. Karena apa? Kalau musim kemarau sih benar-benar itu bagus. Tapi kalau udah musim penghujan, jangan tanya lagi. Nanti mungkin nggak lama, nggak sampai 1 bulan berodol lagi, teman, jalan itu. Mungkin ditinggal pindah ke tempat lain itu udah berodol jalannya. Ya, sekali lagi untuk teman-teman semuanya, saudaraku, untuk sahabat tani, juga para supir-supir, walaupun untuk profesi saya itu bukan supir, ya, tapi kita salut pada supir-supir itu, ya, karena dia itu berjuang mati-matian, teman, ya, berjuang untuk keluarga, untuk anak. Nanti kalau dibatasi, ya, kalau ada kerusakan di jalan mobilnya, itu gimana nasibnya itu, ya, gimana nasibnya di jalan, di perjalanan nanti untuk para supir-supir itu. Bahkan supir itu minim sebenarnya, teman, ya, penghasilannya minim, bukan jutaan, bukan ratusan juta, bukan, minim, teman. Karena apa? Saudara saya itu juga seorang punya jasa angkut, itu per angkut itu, teman, ya, enggak sampai ratusan ribu, ya, ratusan ribu. Nanti kalau itu dilaksanakan, ya, enaknya di Jepara, ya, PR harga dinaikkan. Nanti yang resah siapa kalau harga naik, gitu loh, ya, pasti rakyat kecil. Apalagi saudara di perkotaan, nanti harga kalau dinaikkan pasti demo lebih besar lagi. Kenapa pemerintah nggak bisa nggak bisa mengendalikan harga? Tapi kalau dibiarkan nanti, ya, itu tadi, itu memang dampaknya dari alat transportasi, alat pengangkut. Kalau stok dibatasi, coba ke Surabaya kirim beras 1 ton, biasanya ibaratnya 1 ton lah, itu kurangnya setengah ton untuk warga Surabaya. Terus yang lainnya itu gimana nasibnya, itu, ya, berarti harga akan naik, semuanya akan naik. Makanya tak sampaikan untuk dinas terkait, mohon diperiksa kembali, kasih nilai para supir. Belum yang kemarin itu belum usai, ada lagi, ya, perampasan hak rakyat itu tentang pemajakan. Sementara untuk di kampung pajak diuber-uber, ya, sementara nanti udah di atas nggak terlaksana, itu, ya, pajak dikemanakan, itu, penghasilan pajak itu kalau di total itu miliaran, ya, tapi untuk pembenahan yang lain itu, ya, yang nggak masuk itu, ya, pembenahan itu nggak masuk, dikit, minim sekali untuk pembenahan jalan raya. Pada pajak dibayar semuanya, ya. Kalau ngomong soal pajak nanti kita akan merembet kemana-mana. Kita jangan ngomong pajak, kita ngomong lagi tentang undang-undang odol tadi, ya, over dimensi dan overload. Nah, ini, teman, ya, mari bersama-sama kita menjaga, jangan sampai nanti kalau itu dilaksanakan, ya, sekali lagi jangan salahkan rakyat, teman, ya. Rakyat itu sudah mungkin nggak muak dengan undang-undang, itu muak sebenarnya, muak dengan undang-undang yang gini perlu dilakukan,
timbul lagi undang-undang baru, yang baru berencanakan timbul lagi undang-undang lagi gitu loh. Terus gimana, apakah kita harus makan undang-undang? Nggak berlaksanakan namanya undang-undang ya. Oke teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan sekiranya video kami ada manfaatnya silahkan komentar Anda saya tunggu, dan juga kritik dan saran tetap kita tunggu di Jatimulyo TV Sahabat Indonesia. Sekali lagi, mari bersama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai terpecah belah, tetap semangat bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.